Pertama-tama ya, tentunya selamat datang kepada Bapak Ibu ya, teman-teman, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini di mini stage non sawit ya, acara Bunex ya, Perkebunan Indonesia Expo tahun 2024 ya. Jadi sesi ini adalah talk show ya teman-teman, Bapak Ibu, yang temanya ini menarik ini. Jadi tema talk show-nya itu tentang menciptakan tata kelola perkebunan berkelanjutan ya, peluang pasar karbon dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di subsektor perkebunan ya. Jadi sedang hit ya, sedang hot ya isunya. Jadi isunya ini sedang tren, jadi viral di kita belakangan ini. Bicara karbon teman-teman ya, Bapak Ibu semua, hampir di setiap perbincangan di masyarakat ya, tidak hanya di sektor pertanian tentunya, karbon ini jadi isu yang menarik ini. Apalagi ditambah akhir 2023 lalu ya, September, di launching bursa karbon. Jadi bursa karbon IDX ya. Jadi tidak hanya saham teman-teman, tapi karbon pun ada bursanya. Yang semakin menarik lagi, karbon ini ternyata ada potensi finansial ya, benefit finansial. Di sektor pertanian ya. Nah ini kebijakan tentang tata kelola pertanian berkelanjutan ini bukan hal yang baru, sebagaimana kita ketahui ya. Nah ini jadi menarik ketika ini disandingkan dengan pasar karbon. Bagaimana kebijakan pengelolaan tata kelola pertanian berkelanjutan ini bisa mengambil peluang pasar karbon ya. Jadi seiring ya, pasar karbon dijadikan sebagai peluang untuk menurunkan gas rumah kaca di sektor pertanian ya, khususnya subsektor perkebunan. Ini talk show ini temanya tentang itu, jadi menarik ya. Narasumbernya ya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ismi ya. Narasumber kita ada 3 orang ya, yang nanti mewakili masing-masing lembaga yang sangat relevan ya untuk menjelaskan tentang karbon ini. Jadi yang pertama adalah Bapak Insinyur Hendrat Mojo Bagus Hudoro MSc, yang alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Pak ya. Beliau sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ya. Langsung saja kepada Pak Bagus ya, Pak Dir, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung, silakan Pak. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan panggilkan narasumber kedua. Narasumber kedua ini adalah validator dan verifikator dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Karbon dari PT Mutu Agung Lestari, Bapak Dwi Kuspardianto SPI MSc. Kepada Pak Dwi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Kemudian narasumber ketiga kita ya, ini adalah dari pengembang aplikasi ya, aplikasi pembuatan dokumen rencana aksi mitigasi dan juga laporan capaian aksi mitigasi, Bapak Rahmatiarida STMM, Direktur PT Indah Unggul Bersama. Kepada Pak Rahmatiarida dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Dwi, Pak
Ahmad Tiaridaya sudah bergabung bersama kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik semuanya. Sebelum talk show ini dilakukan ya untuk bincang-bincangnya, kita barangkali awali dengan paparan ya dari Pak Direktur Perlindungan Perkebunan ya tentang kebijakan pemerintah kita ya, khususnya Kementerian Pertanian Ditjenbun di dalam pengelolaan tata kelola perkebunan berkelanjutan ya, khususnya dalam penurunan emisi gas rumah kaca di subsektor perkebunan. Barangkali kepada Pak Bagus, Pak Direktur, waktu dan tempat dipersilakan. 15 menit Pak ya untuk ini ya. Silakan Pak. Oke, saya ingatkan nanti Pak kalau lewat. Tes 1 2 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bisa dengar suara saya? Jelas ya? Ada background suara dari dua panggung yang berbeda ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Siap Pak. Ini bukan bersaing tapi semata-mata kita ingin meramaikan acara Burek ini ya. Baik, terima kasih Pak moderator ya, dari Pak Wahyu ya, atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, betul ya, saya ingin dini mungkin kita ada berbagi informasi ya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perkebunan mewujudkan yang berkelanjutan ya. Memang akhir-akhir ini isu gas rumah kaca, isu karbon itu menguat sekali, apalagi kita sudah ya katakanlah orang bilang dunia sudah tua ya, dunia sudah tua, sehingga tata kelola kita harus betul-betul kita lakukan dengan baik dan benar tentunya, supaya apa yang kita lakukan tidak menambah, katakanlah tanda kutip, ikut menurunkan kualitas sumber daya alam yang ada di dunia ini. Karena itu bagian dari yang nantinya akan kita tinggalkan, kita berikan kepada anak cucu kita ya. Ini salah satu hal yang bersama-sama kita pahami, kenapa sekarang isu berkelanjutan juga menjadi bagian yang penting dalam kita melakukan segala aktivitas, terutama kita di sektor pertanian dan di subsektor perkebunan. Bapak Ibu, walaupun kita belum secara presisi, belum secara terdokumentasi dengan detail dan rinci, namun kita sudah memulai beberapa aktivitas yang mengarah ke arah berkelanjutan ya. Apalagi kita pada tataran kegiatan pengembangan komoditas yang berumur panjang. Kita ketahui tanaman perkebunan rata-rata umurnya di atas 20-30 tahun, seperti kelapa sawit, kelapa ya, karet ya, kakao dan sebagainya. Artinya ketika kita salah dalam mengelola perkebunan sejak dari hulu ya, baik itu penyiapan bahan tanam, benih, kemudian kita pada pemilihan lahan untuk pembangunan perkebunan, kita melakukan aktivitas budidaya hingga pada proses hilirisasi, itu betul-betul harus terencana dengan baik. Karena waktu yang singkat, saya mungkin akan mengambil beberapa poin saja ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara posisi pertanian ya, pada posisi kita menghadapi perubahan iklim, perubahan yang terjadi saat ini, kita pada posisi yang sangat strategis ya. Bisa dikatakan bahwa ini sebagai bagian yang selalu akan disorot manakala kita melakukan dianggap kesalahan ya. Ketika misalkan ada perubahan iklim, apakah itu terjadinya banjir, terjadinya serangan OPT yang eksplosi, maupun terjadinya kekeringan, pasti kita akan disorot bagaimana perencanaan dalam pengelolaannya. Apakah kita ini dengan sembarangan, sembrono, membuka lahan tanpa perencanaan pemilihan dengan kriteria yang jelas sesuai ketentuan? Apakah kita melakukan aktivitas budaya yang asal-asalan tanpa mengenal musim? Apakah kita melakukan pengembangan komoditas yang tanpa memperhatikan siklus dari OPT? Ini menjadi suatu hal yang sangat menjadi perhatian kita.
Kita ketahui Bapak Ibu, pada kegiatan budidaya pertanian ya, kita sebenarnya mempunyai peluang ya, kalau dikatakan setiap aktivitas kita melakukan pembukaan lahan, baik itu pembukaan lahan baru maupun peremajaan, selalu dianggap bahwa kita melakukan penurunan cadangan karbon ya. Kenapa? Ada komoditas atau batang dari tanaman yang kita tebang. Nah, kalau kita biarkan memang betul. Tetapi ingat, kalau perkebunan ini kan setiap aktivitas selalu diimbangi dengan kegiatan penanaman kembali, peremajaan. Memang jumlah karbon yang keluar hilang ketika lakukan peremajaan pembukaan mungkin tidak sebanding dengan tanaman yang kita tanam sebagai penggantinya. Tetapi itu adalah upaya-upaya yang memang sudah kita mulai ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya setiap kita merencanakan suatu pengembangan, apakah itu peremajaan komoditas perkebunan atau melakukan pembukaan lahan, kita harus ukur betul. Kita ukur sebelumnya seberapa kandungan karbon yang ada di lahan itu, berapa karbon yang akan kita tambahkan ketika kita melakukan suatu kegiatan budidaya. Kemudian sektor pertanian ini juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca ya. Kalau kita melihat bahwa kegiatan aktivitas yang ada di padi sawah ya, kemudian di ternak ya, kita mengeluarkan emisi, kemudian di lahan-lahan gambut ya, ini terutama untuk komoditas kelapa sawit, ini juga menjadi salah satu sumber emisi ya. Di satu sisi pula perkebunan atau sektor pertanian ini selalu juga menjadi dampak dari terjadinya perubahan iklim. Misalkan ya, terjadinya perubahan iklim, suhu yang meningkat, terjadinya musim kering yang berkepanjangan, kemudian terjadinya La Nina, musim hujan yang berkelanjutan. Ini tentu juga berdampak lagi kepada segala aktivitas kita di perkebunan. Kemudian lanjut Bapak Ibu, itu tadi beberapa kondisi yang dihadapi dari sektor pertanian ya. Artinya bahwa ketika terjadi perubahan iklim, dampaknya sangat dirasakan kepada perkebunan. Contoh beberapa tahun yang lalu kita mengalami El Nino yang sangat berat ya, di mana terjadi penurunan produktivitas yang cukup tinggi, signifikan ya, baik dari produktivitas maupun meningkatnya serangan OPT. Ketika terjadi El Nino yang berkepanjangan, ternyata memacu pertumbuhan dari OPT yang ada di suatu lokasi. Ini juga menjadi suatu dampak yang harus kita antisipasi. Juga ketika terjadinya perubahan musim yang berkepanjangan ya, musim hujan yang berkepanjangan, kita lihat beberapa lahan ya, lahan perkebunan juga tergenang air, bahkan beberapa komunitas juga hilang karena terbawa oleh air. Ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita ketika nanti kita akan melakukan aktivitas. Kita betul-betul mencanangkan apakah lahan tersebut memang sesuai mendukung dalam upaya kita melanjutkan perkebunan. Kemudian berkaitan dengan emisi gas rumah kaca melalui Perpres nomor 98 ya tahun 2021, Presiden Jokowi sudah menetapkan adanya upaya untuk melakukan penghitungan nilai ekonomi karbon dalam rangka untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca. Artinya dengan kondisi yang kita dari perubahan iklim tadi, pemerintah telah mencermati perlunya kita menjaga betul ya aktivitas kita untuk bagaimana menghitung berapa karbon yang dihasilkan dari aktivitas kita untuk bisa upaya kita dalam rangka di satu sisi mendapatkan nilai ekonomi, juga kita mengurangi dari emisi gas rumah kaca ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga sudah menindaklanjuti dari Perpres tersebut ya, kita mendapatkan dukungan dalam rangka untuk mendukung melakukan upaya mitigasi dan pelaksanaan aksi mitigasi tersebut sesuai dengan
perpres tersebut, di mana bahwa penyelenggaraan mitigasi itu meliputi termasuk ya persawahan, peternakan dan perkebunan ya. Nah, kemudian aksi adaptasinya itu dengan melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai ekonomi karbon. Memang belum berbiasa ya Pak kita dalam karbon ini. Terus terang saja kita masih banyak belajar, terutama kita dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah melakukan kegiatan penghitungan Pak. Berapa nilai karbon yang sekarang ada, berapa ketika lakukan ada satu aktivitas pembukaan hutan, itu betul-betul dihitung, jangan sampai terjadi minus atau peningkatan emisi gas rumah kaca. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya untuk melakukan mitigasi dan upaya untuk menjamin atau membangun suatu keberlanjutan, terutama di perkebunan ya, kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita melakukan demplot mitigasi ya. Kami melakukan pembangunan antisipasi untuk perubahan iklim dengan membangun suatu embung-embung, kemudian kita memberikan bantuan kegiatan untuk pengelolaan organik ya melalui bantuan ternak. Diharapkan ada aktivitas nanti penggunaan kotoran ternak digunakan diolah menjadi pupuk, kemudian kita mengurangi penggunaan pupuk yang non organik ya, karena di bagian juga yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kemudian kita membangun atau menumbuhkan desa-desa organik ya. Sudah hampir ada 160 desa organik yang kita bangun dalam rangka mewujudkan upaya-upaya mitigasi atau adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian kita dalam pengendalian OPT, kita juga mulai mendorong pengendalian dengan agen pengendali HTI atau terpadu ya. Artinya kita sudah mencoba meminimalisir penggunaan bahan kimiawi. Kemudian kita juga membangun suatu kelembagaan upaya untuk mencegah kebakaran lahan dengan brigade kebakaran lahan dan kebun, dan juga pembentukan kelompok tani peduli api ya. Dalam rangka apa? Memitigasi ketika terjadi hotspot yang berdampak kepada kebakaran lahan, itu bisa kita antisipasi seawal mungkin. Kemudian kita juga mencoba mulai menerapkan sertifikasi climate friendly farming ya. Kita mencoba pendekatan indikator-indikator yang bisa dibangun dalam suatu aktivitas budaya, nanti diharapkan bisa disertifikasi, diakui bahwa kita mencoba sudah mulai untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang berikutnya, target-target yang kita lakukan dalam rangka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, Bapak Ibu, yang pertama adalah tadi kita melakukan pengurangan penggunaan pupuk kimiawi ya. Kita beralih kepada organik. Untuk tahap awal kita bantu dengan peternakan. Harapannya tadi puputan pupuk di kelompok tani bisa dicukupi dari kotoran ternak, walaupun tentunya belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pupuk. Namun ini adalah upaya memberikan kesadaran, merubah perilaku dari para pekebun yang semula bergantung kepada penggunaan kimiawi, kita dorong mulai beralih kepada organik. Yang kemudian yang kedua, kita dengan giat untuk mensosialisasikan terkait dengan pentingnya upaya-upaya penurunan gas rumah kaca ya, melalui dengan penataan ya pengelolaan air di lahan gambut. Kita tata supaya betul-betul ketika musim kemarau bukan sebagai sumber kebakaran, ketika musim hujan bukan sebagai sumber banjir yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari perkebunan. Kita edukasi terutama daerah yang memang rawan-rawan banjir, terutama daerah gambut, Kalimantan dan sekitarnya ya, dan juga Sumatera sebagian. Kemudian yang ketiga, kita menurunkan melakukan dalam upaya pengelolaan limbah cair ya. Kita lakukan modifikasi pengolahan yang semula limbah menjadi
dampak negatif terhadap lingkungan, kita lakukan pengolahan supaya memberikan manfaat untuk bisa menjadikan sumber energi. Dan yang terakhir, kita melakukan upaya bagaimana mensosialisasikan penerapan zero burning policy, ya. Kita sudah mempunyai regulasi yang berkaitan dengan pembukaan lahan bakar. Ini dalam upaya kita untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca, yaitu melalui Permentan 05 tahun 2018. Permintaan nomor 5 tahun 2018, di mana di sana diatur bagaimana setiap pelaku usaha, baik yang rakyat ya, dengan penggunaan kebun di bawah 25 hektar maupun lahan di atas 25 hektar yang harus melakukan izin usaha atau perusahaan perkebunan, diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lahan kebun dengan tanpa bakar. Itu satu hal yang tidak bisa kita hindari dan diwajibkan seluruh pelaku usaha, di mana setiap pelanggaran ditemui atau dijumpai ketika ada suatu upaya pembakaran lahan, itu bisa diajukan sebagai proses pidana. Ini supaya mengedukasi bahwa tata kelola kebun sejak dari awal, saya sampaikan di awal, itu sudah betul-betul menganut kaidah-kaidah prinsip yang mencegah terjadinya kebakaran lahan untuk mewujudkan keberlanjutan. Lanjut. Saya akan berikan contoh-contoh saja beberapa kegiatan yang kita lakukan. Lanjut aja, ya, di halaman 18, ya, lanjut. Nah, ini adalah beberapa hal tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, berkaitan dengan upaya kita melakukan mitigasi dan adaptasi, ya. Yang pertama tadi kita bangun embung, ini sebagai sarana ketika nanti terjadi musim kemarau, kita antisipasi dengan menyiapkan penampungan air. Kemudian kita bantu dengan ternak kambing, ya. Ini termasuk dengan kandang dan pakannya di awal-awal pemeliharaan, supaya apa? Akan berlanjut pengelolaannya. Dan sudah terjadi, ini ada berhasil, ya. Kita sudah membangun di Jawa Tengah, ya, di Magelang sudah mampu. Justru sekarang mereka tidak mau lagi menggunakan pupuk anorganik. Karena apa? Ternaknya berkembang biak, kotornya bisa maksimal dimanfaatkan. Petani sekarang bisa menghasilkan kopi dengan sertifikasi organik. Ini bagian dari upaya kita mendorong kelompok tani. Kemudian ya, kita memberikan satu dempot-dempot dengan rumah kompos. Artinya tadi limbah-limbah di samping limbah ternak, limbah produk perkebunan seperti kulit kopi, kulit dari buah kakao, itu pun juga bisa kita lakukan upaya pengolahan sebagai bahan untuk tidak membuang limbah sembarangan dan justru menjadikan sumber untuk pupuk, ya. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, yang sudah berhasil kita bangun dan berhasil. Memang kita belum bisa menjangkau seluruhnya karena ini sifatnya stimulan, ya. Harapan kami ada tetesan minyak yang nanti dilakukan di masing-masing wilayah. Ketika berhasil itu bisa ditiru, direplikasi di wilayah lain. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan upaya kita menurunkan emisi gas rumah kaca, ya. Ini beberapa hal yang kita lakukan sebagai dasar pendekatan kita untuk melakukan kegiatan itu. Yang pertama adalah kita melakukan ada identifikasi, ya, untuk jenis-jenis tanaman mana yang sesuai dalam rangka pengembangan komoditas, ya, yang cocok turun dalam kekeringan. Supaya apa? Ketika dilanda El Nino berkepanjangan, komoditas tersebut masih mampu bertahan dan untuk sustain, untuk bisa berkembang. Kemudian kita juga melakukan pengembangan demplot, ya, melalui pemilihan lokasi yang sesuai supaya nanti bisa ketika berhasil bisa menjadikan percontohan bagi kelompok tani lain. Kemudian yang ketiga, kita terus melakukan intensivasi sosialisasi bagaimana pentingnya bahwa usaha perkebunan harus dilakukan pengembangan secara berkelanjutan, ya. Dan yang berikutnya tentunya baik itu bantuan-bantuan dalam rangka untuk bangunan demplot, dan yang penting bahwa Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan jaringan sinergi yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa dan kelompok tani. Karena kita nggak akan bisa bekerja sendiri dalam rangka untuk mewujudkan ini, ya.
kita hanya mampu berhasil ketika ada tumbuh kesadaran di kelompok petani, kesadaran di kelompok petani bahwa ada perubahan mindset. Sekarang tidak boleh sembarangan dalam melakukan perkebunan, ya. Baik usaha tani ternak, usaha tani perkebun atau tanaman yang lain, semua harus terencana dengan baik, melakukan identifikasi awal ketika melakukan aktivitas investasi perkebunan tidak salah. Saya kira itu beberapa hal yang bisa sampaikan sebagai pemancing diskusi, Bapak Ibu. Memang kita akui kita belum maksimal upaya melakukan mitigasi. Nah, nanti dengan mungkin beberapa contoh, beberapa teknologi yang mungkin dikembangkan, apalagi nanti ada aplikasi yang bisa mendukung ke sana. Ini yang pertama, yang kunci adalah mengedukasi masyarakat dan mengedukasi petani pola-pola penerapan budaya yang secara berkelanjutan, Pak. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu, mungkin bisa kita elaborasi melalui diskusi. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bagus ya, Direktur Perlindungan Perkebunan. Beri tepuk tangan peserta ya, Bapak Ibu ya. Baik ya. Jadi tadi sebagai bahan diskusi ya, kebijakan Kementan dari Ditjenbun dalam hal ini di dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan, khususnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kita mulai talkshow-nya, bincang-bincangnya nih. Jadi ada dari Kementan ya, Ditjenbun, Direktorat Perlindungan, ada dari LVV, Lembaga Validasi Verifikasi, Pak Dwi, dan juga ada Pak Rida, Pak Rahmatia Rida dari pengembang aplikasi DRAM. Nah, untuk mengawal ini Bapak narasumber ya. Tadi Pak Dir sudah menjelaskan adanya regulasi Perpres 98 tahun 2021. Di mana sebagaimana kita ketahui itu mengatur tentang nilai ekonomi karbon gitu ya. Jadi karbon ada nilai ekonominya gitu ya. Sehingga dengan keekonomian tadi ini memotivasi bagi kita khususnya di sektor pertanian melakukan aksi-aksi pengurangan emisi gas rumah kaca. Tadi dari paparan juga Pak Direktur sudah sampaikan ada target-target pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan melalui minimalisir penggunaan chemical ya, baik pupuk, pestisida dan seterusnya ya. Kemudian pengelolaan air pada lahan gambut gitu ya. Pemilihan varietas tertentu gitu yang tahan perubahan iklim ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, dihubungkan dengan potensi keekonomian karbon gitu ya. Di Perpres 98 dikatakan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca itu bisa diberi insentif gitu. Salah satunya dijual belikan gitu. Ini kedengaran nggak teman-teman ya, Bapak Ibu ya? Jadi suaranya ini ya bersaing. Jadi mudah-mudahan cukup kedengaran ya. Jadi pengurangan emisi karbon ya, gas rumah kaca itu bisa diberi insentif ya. Dalam hal ini bisa diperjualbelikan sehingga kita kenal dengan istilah perdagangan karbon gitu ya. Nah, kalau di sektor pertanian, nah ini yang menarik adalah kira-kira memungkinkan tidak ya itu dilakukan di sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Kemudian jika memungkinkan, kira-kira bagaimana tahapannya gitu ya, sehingga nanti aksi-aksi mitigasi yang sudah dilakukan oleh dunia pertanian itu dapat insentif juga secara finansial khususnya ya, melalui tadi perdagangan karbon. Nah, mungkin nanti bisa dielaborasi ya tadi. Jadi memungkinkan tidak aksi mitigasi yang sudah dilakukan tadi di sektor pertanian itu diklaim ya sebagai aksi mitigasi yang bisa dijual belikan itu penurunan emisi gas rumah kacanya. Mungkin nanti Pak Dir kemudian Pak Dwi sebagai perwakilan lembaga validasi dan juga mungkin Pak Rida bisa ini. Silakan Pak Direktur, silakan Pak. Terima kasih Pak, sangat-sangat memungkinkan ya. Sebenarnya ini sudah dicoba dan sudah dilakukan oleh sektor kehutanan Pak. Ya, tentu saja saya sampaikan kita pertanian belum sampai menuju aplikasi bagaimana kita bisa
mengkonversi nilai karbon itu menjadi nilai. Terus aja kita pertama, kita juga belum punya standar Pak, nilai berapa standar harga. Yang kedua, bagaimana tahapan untuk bisa diakui bahwa aktivitas kita itu bisa dinilai sebagai kontribusi kita untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ya, ini memang kita baru berproses ya, kita akui dalam 5 tahun terakhir ini kita sedang belajar banyak. Kita juga coba mengelaborasi sebagai benchmark kita tadi, kehutanan sudah bahkan mulai menghitung berapa aktivitas kita menanam satu batang pohon, ya, berapa nilai ekonomi karbon kita ketika kita membuka dengan tanpa bakar, itu ada Pak. Tapi kita kan terus aja kita masih berproses, kita belum sampai bisa menentukan. Pertama, yang kedua, yang penting bahwa sekarang kita menumbuhkan semangat dulu bahwa untuk melakukan aktivitas itu ketika kita berpotensi mengarah peningkatan gas emisi rumah kaca, itu kita tekan dulu. Nah, kemudian ketika masa kesadaran mulai tumbuh, kita siapkan perangkatnya untuk bisa kita nanti hitung berapa kontribusi yang diberikan oleh baik itu petani, kelembagaan petani ya, kalau kita bicara itu, bahkan nanti korporasi itu bisa kita konversikan berapa yang bisa diperoleh dengan aktivitasnya ya. Sebenarnya saya mendengar juga informasi, mudah-mudahan sini ada perwakilan perusahaan ya, terutama sawit Pak. Mereka sudah mulai Pak untuk menghitung berapa kontribusi karbon yang dia sumbangkan dan bisa ditransaksikan. Tetapi nampaknya masih semacam ada keraguan-keraguan. Apakah ketika nanti saya sudah masuk ke dunia atau semacam meratifikasi perdagangan karbon, ada konsekuensi ketika suatu saat nanti dia akan kedapatan melanggar atau melakukan peningkatan, ada indikasi meningkatnya emisi karbon, dia akan kena penalti Pak. Tidak serta-merta bahwa langsung kita berharap bahwa selalu positifnya kita bisa menjual karbon dengan nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Sebaliknya kalau kita ada komit untuk melakukan transaksi karbon, itu sudah diukur semacam ada timbal baliknya, ada semacam penalti dan sebagainya. Jadi kami terjadi secara detail, secara angka yang kuantitatif kita belum bisa Pak. Nah, nanti kami mohon mungkin kalau ada ya teknologi atau bagaimana kita mulai menghitung dan mengkonversikan, termasuk bagaimana kita memperdagangkan karbon itu, ya kita tentu akan mengarah ke sana. Karena potensi besar sekali, terutama subsektor perkebunan, ini besar sekali Pak. Kita tahu, kita contoh sawit saja, area kita ada 16,3 juta lapan, itu 6,8 juta itu adalah sawit rakyat, dan 2,8 juta itu yang potensi diremajakan Pak. Artinya di sana pasti akan karbon yang dilepas Pak. Nah artinya nanti ketika akan dilakukan peremajaan, kemudian kita lakukan penanaman baru, nah ini yang harus kita betul-betul berapa kontribusi yang dia berikan untuk bisa dilakukan sebagai nilai ekonomi dari karbon tersebut. Itu Pak mungkin ya, saya belum bisa memberikan secara kuantitatif nilai itu Pak. Tapi memungkinkan itu ya Pak ya? Sangat-sangat memungkinkan, bahkan seluruh aktivitas perkebunan itu mungkin akan memberikan nilai ekonomi karbon. Ada. Siap, baik. Dari Pak Dwi ada tambahan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi tadi dari Pak Direktur sudah sangat jelas menyampaikan pengantar mengenai isu perubahan iklim, kemudian mengenai perdagangan karbon, dan juga terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Dan yang paling penting memang untuk mencapai janji negara ya dalam menurunkan emisi ini tidak hanya menjadi kewajiban dari sisi regulator pemerintah, namun juga kita masyarakat itu perlu meningkatkan kesadaran dan juga kemauan bagaimana untuk berkontribusi menurunkan emisi. Dan dari perspektif lembaga validasi verifikasi, kami sebagai validator verifikator pada saat melakukan kegiatan validasi verifikasi, memang sampai saat ini kendala-kendala yang dihadapi ini adalah kendala mengenai apa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dengan pihak yang langsung berinteraksi. Karena di sini kan untuk beberapa tahun terakhir mungkin
dari sisi pemerintah maupun dari sisi swasta, mereka sebagai fasilitator memberikan fasilitas-fasilitas guna menurunkan emisi. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran, nah ini yang juga perlu keterlibatan dari para pihak, baik dari sisi regulator maupun dari sisi pelaku usaha. Dan dengan penerapan nilai ekonomi karbon ini sebenarnya menjadi salah satu bagian atau salah satu cara yang efektif untuk menurunkan nilai emisi. Karena dengan ada nilai ekonomi, maka masyarakat akan berpikir bahwa sesuatu yang mereka lakukan untuk lingkungan, para pegiat-pegiat lingkungan mungkin yang terdahulu itu mereka merasakan timbal baliknya dari lingkungannya langsung, merasakan udara yang segar, merasakan air yang bersih. Tapi sekarang dengan menjaga lingkungan, ternyata secara ekonomi juga ada nilai tambah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk dapat ditingkatkan kesadaran bagi para masyarakat, sehingga pada saat kami melakukan validasi verifikasi, di situ terbangun komunikasi yang memang interaktif. Kami tidak hanya menilai dari sisi apakah ini sesuai tidak sesuai, tapi di situ juga kita bisa berdiskusi. Jadi bagi kami rekan-rekan validator verifikator, selain menilai, kami juga melakukan edukasi kepada para pegiat untuk melakukan aksi mitigasi ini, sehingga harapan dari rencana ataupun program yang ditetapkan oleh negara, oleh Indonesia, ini dapat tercapai dan kita bisa memberikan kontribusi dari sisi lembaga penilaian kesesuaian. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Dwi ya. Ada ingin tambahan Pak Ramadhan? Pak Rida silakan. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari sisi pengembang teknologi, biasanya kalau strateginya sudah ada, biasanya kita didukung oleh perangkat-perangkat yang sudah komunikasi IoT ya, berbasis IoT. Jadi saat ini digitalisasi di sektor-sektor agri ya, agribisnis, perkebunan itu biasanya lebih banyak penggunaan teknologinya IoT. Jadi nanti perhitungan seberapa banyak penggunaannya itu biasanya kita dapat dari IoT. Tapi nanti tantangannya adalah seberapa besar kesiapan infrastruktur mulai dari jaringan internet di setiap perkebunan ya Pak ya. Itu tantangan selanjutnya, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rida ya. Baik Bapak Ibu peserta, nanti kalau ada yang ingin berinteraksi ya, ingin bertanya dipersilahkan ya. Jadi selain di sini kita juga live ya, live di channel YouTube Mutu Institute untuk talk show ini. Jadi selamat bergabung juga untuk yang bergabung melalui channel YouTube kami gitu ya. Silakan Pak, ya Pak. Ada yang bertanya dari peserta ya Pak ya? Silakan sebutkan namanya Pak. Ya, dari mana asalnya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Siapa Pak? Mohon maaf Komar. Pak. Komar. Komar. Iya. Pak Komar. Oke. Iya. Perkenalkan nama saya Komar. Saya pribadi Pak. Ini saya ingin tanya untuk Pak Dirjen. Mohon maaf Pak. Saat ini kan kita akan pindah ibu kota ke IKN, ke Kaltim. Kurang jelas Pak suaranya. Memang agak kurang jelas. Mas. Pak, mohon maaf, saat ini kan kita akan pindah ibu kota ke Kaltim. Ini kan berarti memindahkan masalah, memindahkan solusi. Misalnya, satu gedung misalnya, kementerian lah misalnya, pertanian, mohon maaf Pak. Itu kan pakai AC Pak, kalau di Jakarta ini. Pasti itu kan pindah. Ini kan jelas-jelas merusak ozon yang ada. Jadi ini memindahkan masalah dari Jakarta ke ibu kota baru, Kaltim. Nah, apa solusinya Pak? Nanti para ini akan memindahkan juga ASN ke Kaltim, ke ibu kota negara. Mereka pasti akan banyak pohon. Tebang dulu nih pohon nih 5. Nanti mau buat warung di sini.
terbang dulu nih pohon satu untuk buat ini buat itu. Dia kan masalah tanpa solusi. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Komar ya tentang IKN ini ya. Meskipun agak keluar konteks ini ya ininya ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi IKN ya, ini memindahkan masalah nih karena AC dan seterusnya. Mungkin mau direspon Pak Dir, silahkan. Baik, terima kasih Pak Komar. Ini, walaupun di luar konteks ya, tapi ada kaitan dengan emisi gas rumah kaca Pak. Tadi saya sampaikan memindahkan perkantoran di Jakarta katakanlah, dari Ragunan lah kantor pertanian, pindah ke IKN, masih menggunakan AC juga, gitu. Terus aja Pak, kalau kita bicara emisi pasti penggunaan AC, penggunaan saran-saran yang berdampak ke emisi gas rumah kaca pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi Pak ya, tetapi kan kita harus berusaha menurunkan Pak. Kita kan diwajibkan ada target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Perpres itu ada. Artinya memang tidak bisa serta-merta kita sama sekali tidak menghilangkan itu nggak bisa. Tetapi kalau yang saya lihat ya, saya belum pernah IKN nih, mungkin Bapak Ibu ada yang di IKN ya. Yang saya tahu sejauh ini sana ditata konsep bahwa nanti itu smart city, green city yang akan meminimalisir penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, kemudian mengurangi penggunaan katakanlah termasuk AC dan sebagainya. Kenapa? Lingkungannya dibikin masih alami. Saya hanya melihat dari YouTube ya, belum lihat langsung ya. Mudah-mudahan nanti bisa diundang ke IKN ya Pak ya. Artinya menurut saya sudah ada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, mungkin ya salah satunya dengan mengurangi penggunaan AC dengan memperbanyak ruang-ruang yang langsung angin itu bisa masuk ke ruang-ruangan ya. Karena saya tahu kalau di lokasi yang baru itu kan betul-betul lingkungan masih kawasan yang hijau hutan. Yang kedua, seingat saya yang sejauh saya tahu, nanti para pegawai itu tidak boleh menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil kalau salah Pak. Bahkan dikurangi aktivitas perpindahan antar lokasi di IKN akan difasilitasi menggunakan mobil listrik. Ya, kemarin kita lihat juga ada kereta tanpa rel itu juga listrik. Ya mudahan itu bagian ya Pak ya. Walaupun mohon maaf itu bukan ranah kami. Saya hanya memberikan respon bahwa itu bagian dari upaya-upaya kita untuk mengurangi. Memang kita nggak bisa Pak otomatis langsung tidak mengeluarkan emisi, nggak bisa. Aktivitas sehari-hari kita pun pasti ada yang ikut andil meningkatkan emisi gas rumah kaca. Maaf, aktivitas di rumah hari ya, di rumah harian kita. Mungkin itu responnya Pak. Baik, makasih Pak Dir ya. Jadi begitu ya. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, dua lagi ya. Pertama ibu yang ini, satu yang kedua ibu yang hijau ininya. Silakan Bu. Pertanyaan singkat saja Bu ya. Terima Silakan. kasih. Terima kasih Pak Direktur tadi sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengurangi kemudian menanam di lahan gambut berarti mengurangi emisi gas rumah kaca juga. Yang ketiga tadi disampaikan juga bakar ya, lahan tanpa bakar itu akan mendapat insentif, tapi kalau dilakukan akan ada disinsentif, yaitu pidana ya Pak ya. Kalau nggak salah saya tadi Bapak sampaikan itu. Apakah setahu saya pidana itu, kemarin saya dengarkan Bu Menteri Kehutanan juga menyampaikan kalau bisa tidak ada pidana di ranah-ranah yang melakukan kegiatan di kehutanan gitu. Itu satu ya. Mas yang ini bagaimana ukurnya itu? Ini harusnya pakai kemudian akhirnya seperti apa sehingga nilainya ketahuan. Nah Pak Bagus, ini meskipun kecil-kecil dari petani ini harus mulai diukur Pak, harus mulai diukur. Akan tidak fair kalau tidak diukur. Sementara kalau perusahaan-perusahaan besar bisa menjadi offset dan diukur. Nah ini
forum ini semoga menjadi solusi untuk petani-petani yang sudah melakukan kegiatan itu tapi belum diukur. Nah ini saya kira itu Pak, terima kasih. Mohon maaf Ibu, siapa Bu? Nama saya Hindarwati, saya dari Dewan Kopi Indonesia, juga pensiunan dari Dijen Perkebunan. Jadi saya tetap cinta perkebunan. Seniornya Pak Dir ini ya berarti Iya ya? betul. Baik, langsung pertanyaan kedua silakan Mbak ya. Silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Linda dari Dijen Perkebunan. Izin bertanya dua hal. Yang pertama, seberapa besar potensi pasar karbon dan bursa karbon di Indonesia? Itu yang pertama, dan apa kendalanya untuk kita bisa memperluas dan memasyarakatkan untuk pasar karbon dan bursa karbon di Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia memiliki target ya Pak untuk penurunan emisi karbon sekian persen di tahun 2030. Nah itu berapa persen kontribusinya dari sektor perkebunan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah tadi ya dari Dirjen Bun. Jadi ada dua penanya. Yang pertama dari Ibu Indarwati. Pertanyaan pertama tentang tadi pidana pembakaran lahan gitu ya. Yang kedua bagaimana mengukurnya gitu. Nanti mungkin ada kepada Pak Dwi ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Ibu Indah tentang potensi pasar karbon di Indonesia dan kendalanya gitu ya. Dan target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030 itu sektor pertanian itu berapa gitu ya kalau tidak salah ya. Silakan langsung saja dijawab mungkin dari Bapak Narsum. Siapa dulu silakan? Silakan Pak Dwi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Bu. Jadi terkait dengan bagaimana kita melihat perbedaan penurunan atau peningkatan terkait dengan gas rumah kaca, itu yang pertama yang harus dilakukan, ini tidak hanya untuk sektor perkebunan tapi bagi diri kita sendiri pun juga bisa mengukur, yaitu dengan cara membandingkan kondisi istilahnya business as usual-nya. Jadi kondisi existing, kalau biasanya perkebunan itu tadi dengan ada misalnya pembakaran skam, kemudian kita coba hitung berapa selama beberapa bulan, berapa tahun, berapa periode, itu dijadikan sebagai baseline. Kemudian misalnya per 2030 dari Kementan atau dari Dirjen Bun menetapkan sudah tidak boleh lagi ada pembakaran ataupun penggunaan bahan anorganik. Maka itu kita bisa lihat perbedaan nilai-nilai emisinya. Nah, memang terkait dengan isu karbon ini selalu menjadi pertanyaan, bagaimana mengukur karbon gitu. Nah, karbon ini sebenarnya bisa diukur dengan cara mengalihkan dengan faktor emisi. Nah, berkaitan dengan faktor emisi, jadi data-data yang perlu dihimpun oleh Bapak Ibu sekalian, ini hanyalah data-data sehari-hari. Semisal penggunaan pupuk, berapa penggunaan pupuk dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, dalam satuan misalnya ton. Nanti di internasional itu ada dikeluarkan dari IPCC atau UNFCCC, atau bahkan dari Dijen pun bisa mengeluarkan faktor emisi. Jadi bisa menghitung penggunaan pupuk 1 ton itu setara dengan berapa CO2, setara dengan berapa CH4, N2O, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadi tolak ukur ataupun dalam menentukan baseline bagi para pelaku usaha ataupun bagi regulator untuk melihat seperti KPI-nya ya Pak ya, apakah ini naik atau turun, sebagaimana tadi ditanyakan mengenai target-target penurunannya capainya sudah berapa persen. Mungkin itu Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Silakan Pak Dir. Aduh, nggak ada. Baik, terima kasih Bu Hindarwati, guru saya, senior saya, juga mitra saya Kak. Beliau di kopi, Dewan Kopi, pemerhati kopi, dan pemerhati lingkungan juga beliau. Baik Bu, pertama usulan Ibu, terima kasih. Ini bagian juga pemikiran kita
karena sudah eranya pedagang karbon, Bu. Kita juga tadi sampaikan kami sedang menyiapkan katakanlah semacam perangkat lah bagaimana kita mulai menghitung, Bu. Berapa sih kontribusi yang dilakukan oleh petani ketika mereka melakukan budidaya. Baik ketika dia buka lahan, berapa yang lepaskan karbon dan berapa yang ketika tanam itu kontribusi mereka. Memang, Bu, tidak mudah, Bu, itu. Kami masih belajar dan itu sangat rigid dan ukurannya terstandarisasi ya, Pak ya, karena karbon itu ya. Pertama, terima kasih usulannya, Bu, jadi pemikiran kita. Yang kedua berkaitan dengan tadi pidana berkaitan dengan bakar lahan. Jadi Bapak Ibu, kenapa sekarang masih kita katakanlah berikan satu penalti ketika ditemukan unsur kesengajaan pembukaan lahan dengan bakar, baik yang dilakukan oleh perseorangan petani atau kategori pelaku usaha di bawah 25 hektar kepemilikannya, maupun korporasi atau perusahaan yang sudah mengelola lahan di atas 25 hektar yang memerlukan izin, Pak ya. Karena apa? Dampak dari kebakaran lahan sangat besar bila dibandingkan dengan upaya recovery, Pak. Terus aja, Bu. Kenapa? Mohon maaf ini, mungkin zaman dulu orang membuka lahan 1 hektar cukup dengan 1 batang korek api bisa. 1 korek api paling harganya katakanlah yang korek yang batangan itu katakanlah 2.000. Dia bisa membuka lahan 1 hektar dalam waktu hitungan nggak nyampe 1 hari. Tapi siapa yang bisa mengendalikan ketika kebakaran itu merembet ke tempat lain, ya? Sasaran 1 hektar tapi yang terbakar bisa 100 hektar, 200 hektar. Berapa dampak kerugian katakanlah yang kebun yang tidak dibakar tapi terkena kebakar? Berapa dampak polusi yang ditimbulkan? Berapa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan? Berapa dampak kesehatan yang ditimbulkan dari kebakaran? Itu menjadi satu perhatian kita. Kalau kita hanya pidana dalam arti kata penggantian ganti rugi, mungkin masih bisa sebanding, ya. Jadi ini bukan sekadar kita langsung terapkan, tapi pasti ada satu verifikasi, identifikasi apa betul kebakaran lahan ini disebabkan kesengajaan baik personal maupun korporasi, dan itu biasanya perlu pembuktian dan sampai persidangan. Ketika nanti dibuktikan bahwa itu ada unsur kesengajaan, ya, kami ada kenal satu orang ahli dari Jambi, Bu. Dia sering jadikan saksi ahli. Bahkan dia bilang, Pak, saya ini cerita sama saya ini kadang-kadang berat. Kesaksian saya ini menyatakan bahwa orang itu bisa dihukum tidak itu kadang-kadang dari saya. Kenapa? Karena saya ada metodologi yang membuktikan bahwa apakah kebakaran ini sengaja apa tidak. Berapa korporasi sudah termasuk yang kena, Bu, pidana kurungan. Kemudian yang personal juga pernah artinya apa? Kita mencoba pertama mengedukasi. Memang yang kata kunci sini bukan pada aplikasi nanti penghitungan ekonomi ya, Bu, tetapi sekarang ini yang penting bagaimana membangun kesadaran bahwa upaya kita untuk melakukan kegiatan itu harus meminimalisir emisi gas rumah kaca, baru kemudian nanti setelah terbangun suatu paradigma yang baru kita masukkan dalam pengukuran, karena kita juga sedang menyiapkan perangkat itu, Bu. Contoh, izin ya Pak ya, ini 1 menit tambahan karena sudah habis waktunya. Desa organik, Bu. Untuk membangun konsepsi organik itu tidak serta-merta bahwa produknya tidak ada bahan kimiawi, Bu, tidak bisa. Satu desa itu kami tumbuhkan, kami identifikasi 1 tahun sebelumnya, kami lakukan sosialisasi 1 tahun, kami dampingi 1 tahun, kami berikan bantuan untuk edukasi dan praktek 1 tahun. Baru tahun kelima, Bu, kami baru bisa mengajukan sertifikasi organik. Kenapa? Karena tidak hanya petani saja yang kita bangun paradigma, tapi seluruh warga, Bu. Karena nggak bisa petani sudah menerapkan kaidah organik, tapi masyarakat yang lain tidak bisa. Contoh, membuang sampah sembarangan, masih menggunakan bahan-bahan kimiawi yang merusak standar organik, Bu. Jadi kata kunci menurut saya keberhasilan kita membangun suatu konsep era karbon itu merubah paradigma bahwa semua itu harus ada
penghitungan-penghitungan, harus ada wacana kita mengurangi dampak-dampak negatif bila kita melakukan aktivitas yang tidak terkontrol. Contoh, tadi membuka lahan dan bakar, mengeksploitasi penggunaan pupuk yang non organik. Walaupun mohon maaf, kita tidak langsung beralih langsung ke semua, tak bisa. Bertahan, yang penting ada upaya mengurangi emisi. Itu ya Bu ya. Baik, ya. Yang kedua, jawab yang pertanyaan Ibu tadi. 1 menit Pak. Setengah menit Pak. Setengah menit, siap. Jadi kita ada target Bu, tahun 2030 kita ditargetkan 10 juta ton CO2 ekivalen, ya yang harus kita turunkan. Dan alhamdulillah pertanian Pak, walaupun secara bertahap termasuk juga kehutanan, kita sudah mampu menurunkan Pak. Ya, ini yang menjadi upaya kita. Memang kembali tidak bisa hanya pemerintah saja, swasta, pemerhati, perguruan tinggi, penelitian, dan masyarakat yang terutama kebun itu menjadi kata kunci untuk ikut sama-sama melakukan hal yang sama. Kita nggak bisa nggak bisa dibebankan pada perusahaan saja, nggak bisa dibebankan petani saja, tapi sama-sama. Dan kita mulai dengan sosialisasi supaya tumbuh kesadaran di tingkat masyarakat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Dir. Narasumber lain ada waktu 30 detik. Sudah cukup? Baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua ya, peserta talk show baik yang hadir secara luring maupun daring. Jadi demikian ya acara talk show kita ya. Sudah habis terpaksa karena waktunya sudah habis Pak. Di panitia tadi sudah ingatkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Dwi dari LVV, dan juga Pak Rahmatia Rida atas sharingnya ya. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup ya. Saya kembalikan ke Mbak Ismi ya sebagai Betul MC sekali. ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu yang sudah memoderatori talk show yang sangat inspiratif ini. Untuk itu sebagai kenang-kenangan kami persilakan kepada seluruh pembicara untuk berdiri dan juga maju ke depan untuk kami berikan cindera mata, yang mana cindera mata ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Wahyu Riyadi selaku Direktur Mutu Institut. Baiklah, yang pertama langsung saja akan diberikan kepada Bapak Insinyur Hendrak Mojo Bagus Hudoro MSc selaku Direktur Perlindungan Perkebunan, dan selanjutnya akan juga diberikan kepada Bapak Dwikus Pardianto SPI MSc selaku Validator Verifikator Karbon dari PT Butu Agung Lestari Tbk. Ya, dan selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Rahmatia Rida STMM selaku Direktur PT Indah Unggul Bersama, dan tentunya ini adalah sebagai simbol terima kasih. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen hari ini. Lihat ke arah kamera, semua senyum. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga narasumber yang sudah berbagi pengalaman